Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia channel Mbah Kendil Jopo Montro, pada malam hari ini saya sudah bersama kembali dengan Mbah Kendil. Kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sajen. Jadi sajen itu sudah dikenal oleh masyarakat Jawa sejak lama. Jadi memang adat orang Jawa itu selalu menggunakan sajen. Kalau mau nikahan pakai sajen, kemudian kalau misalkan mau melaksanakan kenduri atau selamatan itu juga pakai sajen. Punya hajat apapun, hampir setiap hajat itu pasti memakai sajen. Jadi Mbak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan sajen, Mbak. Ya. Yang pertama, sajen itu kan memang sebagai kegiatan atau media yang tidak pernah lepas dari masyarakat Jawa, Mbak. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana jika orang yang punya hajat tidak memakai sajen? Itu yang pertama. Apakah benar bila tidak memakai sajen akan diganggu astral atau penghuni desa? Ya. Itu bagi orang yang punya hajat. Terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah untuk setiap tahunnya jika desa tidak melaksanakan yang namanya bersih desa, maka desa akan diganggu dengan penghuni astral atau itu danyangnya, seperti itu. Terus kemudian ini untuk pertanyaan yang terakhir, setiap mengadakan perayaan mantu, mayoritas masyarakat kita ini selalu melaksanakan selamatan yang dinamakan dengan manggulan, Mbak. Nah itu gimana? Apakah kita harus melaksanakan selamatan tersebut? Dan bagaimana jika kita tidak melaksanakan selamatan manggulan itu? Ini khusus bagi orang yang punya hajat untuk mantu atau pernikahan, Mbak. Pertanyaan pertama, bagaimana jika orang yang punya hajat tidak memakai sajen? Apakah dia akan diganggu dengan astral atau penghuni desa? Gitu, Mbak. Apakah orang yang punya hajat, misalkan orang mantu ya, atau orang sunatan atau yang lain, apakah tidak pakai sajen akan diganggu ya? Ya. Pemirsa, kita sebelum bicara tentang sajen, maka kita definisikan tentang sajen itu apa. Sajen ada yang menyebut bahwa itu sajian. Sajian kita menyajikan kepada arwah, atau sajian menyajikan kepada astral, merupakan sajian atau pemberian. Namun di balik itu juga ada definisi tentang sajen. Sajen itu dari kata soko aji. Soko aji itu, soko bisa dikatakan cagak. Aji merupakan hal yang diaji-aji, yang diagungkan. Sehingga dia akan menyajikan sesuatu untuk yang lebih tingginya, atau yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi misalkan sajian kepada penghuni samudra, penghuni desa, kemudian leluhurnya, kemudian dimungkinkan disajikan kepada para nabi, para wali, para mukmin, para syuhada, para waliya, dan sebagainya. Itu setiap gendurian-gendurian itu pasti disajikan. Jadi kita mau tidak mau itu mendengar dari masyarakat. Sukul suci ulam sari dipun ngitunaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sagarwa saputra lari. Sehingga kita tidak terasa itu justru Nabi juga disajeni gitu. Iya. Kita mau disajeni cirik. Tapi di masyarakat, bahwa setiap saya dengar, setiap ada undangan gendurian, itu tukang pengadjatnya itu mengucapkan sekul suci ulam sari
dipun kintunaken dumateng junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa saputra kalebet sokabatipun Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali. Nah, itu kan pun disajeni benar. Sajeni kan saka aji to. Nggih. Mengaji kepada tokoh-tokoh yang lebih tinggi. Nah, kalau kita itu benci kepada sajen atau kita itu mencoreng sajen, nah, tiap hari kita melaksanakan keduluan itu pasti menyebut kata-kata itu ya. Nah, kalau kita menolak sajen, kenapa wong ajar tidak berlaku sampai sekarang? Iya. Namanya tukang ajar nih, itu di daerah pedesaan sekitarnya, utamanya di daerah apa itu Pulau Jawa, hingga Jawi, Jawa, Kejawen. Jawi ini ku Jawa Wetan, jadi melaksanakan sajen itu yang paling kental, yang paling rame, paling berkembang di Jawa Wetan, saudara. Nggih. Nah, Jawa Tengah rodok kental titik. Jawa Barat pun mulai buat tempat yang kenal tentang sajen. Jadi kita akui bahwa yang nama dunia sajen itu yang masih kental ada di Jawa Wetan atau Jawa Timuran. Jawa Timuran. Mulanya Jawa, Jawi, Kejawen, Jawa, Pulau Jawa, Kejawen ilmu-ilmu atau kawur-kawur atau adat istiadat atau budaya dari Jawa Wetan. Kejawen, Jawa Wetan. Jawa artinya niku bisa pulau, bisa meneh, ya. Yeah. Jadi kita kupas yang Jawen, Jawa Wetan, yang Kendal masih melaksanakan ritual selamatan. Di Jawa Timuran, wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung dan sebagainya, jangankan kok manusia, saudara, itu kan punya harkat martabat yang tinggi yang diaji-aji oleh leluhur kita, termasuk keluarga kita yang masih hidup ini. Okay. Namanya pedet. Pedet itu anaknya sapi. Kuwi sik lahir sik dislameti lho. Padahal sapi sik dislameti ya berupane bujang procot, jenang procot, berupa dawet, terus sekol suci dan sebagainya. Itu mas sapi saja masih dislameti. Okay. Kadang di dalam hati kita juga cengkah nolak, sapi dislameti. Lalu yang peternakan yang mana perang-perang ewu sapi kok orang di sini nyelameti. Iya. Nah, itu kan banyak toh ternak sapi ada 50, 20 di daerah kita sendiri ini. Itu saja lain tidak diselamati. Apalagi di daerah luar negeri Australia dan sebagainya. Kalau di Jawa Timur, utama Blitar, Kediri, Tulungagung, sapi dianggap rojo koyo. Rojo koyo, rojo kiratu koyo hasil atau penghasilan atau modal atau dana. Sehingga orang-orang Jawa mengakui bahwa orang ngingu sapi itu merupakan pangkal dari kekayaan, pangkal dari keberhasilan. Karena sapi itu bisa menutup kemungkinan untuk menutup kebutuhan. Misalkan arep ewo, lek duwe sapi 4 atau 10 didol kena ewo. Misalkan ra di omah, ora di pekarangan, lek duwe sapi nek 20 didol dituku pekarangan dituku kena. Nek wong sing milik tuku mobil duwe sapi nek 15 atau 20 didol dituku mobil kena, termasuk motor. Jadi kian ini bahwa sapi merupakan satu-satunya usaha masyarakat kecil yang dibanggakan dan diandalkan, maka di situ diselamati lek to enek sapi wedok mana niku mbok lanang mbok wedok mesti diselamati. Nggih. Itu masih kental, saudara. Pertanyaannya, apakah kalau pedet kuwi lek gak diselamati apa ora urip? Apa yen to sapi lek mana pedet ora diselamati iki kok ora dadi babar, ora dadi akeh, ora gede. Itu perlu dipikir. Bahwa sapi niku lek manak niku lho, ora dislametno asalkan diopeni apik, mesti urip, mesti apik. Nggih. Mesti berkembang tanpa dislameti. Dicoba bisa ini. Jajal ngopeni sapi aja dislameti. Pangga urip. Pokok sukete ra telat lho. Nggih. Kesehatannya terjamin. Tapi kenapa orang-orang kita pada selamatan nyelamati pedet? Padahal kita sing ngingu sapi, masyarakat kita yang ngingu sapi, kabeh nglakoni salat, kabeh nggih jamaah, kabeh nggih yasinan, kabeh tahlilan, kabeh niku yang selawatan nggih derek pengajian gitu. Tapi kenapa tetap Anda gunakne nyelamati pedet? Nggih. Kita sulit menjawab itu. Kita sulit menjawab karena apa? Karena namanya itu sedekah. Nah, kalau sudah dikatakan ini sedekah saya kepada masyarakat sini, kita sudah habis. Jadi larinya kepada orang-orang itu adalah
selamatan itu adalah sodakoan. Disodakoannya kepada teman-teman, tetangga, dan sekitarnya. Dia tidak mengaji-aji atau menyembah kepada sapi atau perdet. Itu adat-adat yang dilaksanakan oleh orang Jawa. Apalagi leluhur. Nah, semakin tinggi menghargai masyarakat di daerah sini pemirsa. Yang namanya wong sedo wis dirupian kopian, dimandikan, dikafani, disolati, sitito ambah dislamati. Keselamatan iki wis sama sedinane diarani bojong ungkur-ungkur ben mungkur sing ning donya, sing Buddha sok maneh ben swarga. Ben mungkur sing urip ora mikir sing mati ben bablas laku ning alam langgeng. Terus munggah telung dinane plambangane tali telu. Lek wong mati niku taline telu. Sikil, awak kali sirah iso diplambangne Purwa Madya Usana lair urip mati. Jadi telung dina niki enten artine lek wong Jawa. Nggih. Lair urip mati sandang pangan papan. Jadi maksude sing sampane telung dina niki madakne sasmitane wong urip ning alam donya nglangkai telung jaman. Jaman ning kandungan lair. Ya, jaman urip ana ing donya kang gumelar. Sing pungkasan jaman urip ana ing alam kelanggengan. Jadi menungso ini urip ning alam kelanggengan. Ora urip piye nakone alam malaikat. Nggih. Piye lek ngadili Gusti Allah mengke. Jadi yang namanya menungso niku mati, lek urip niku langgeng, urip niku panggah. Nggih. Gene lek wong sing mati bosok jasate balik ana srepatang perkara, tapi sok maniki panggah urip karena langgeng. Langgeng milik Gusti Allah, urip lek Gusti Allah gitu lho. Jadi kembali ke sana ngoten nggih. Ilahi minallah, fa'abdu minallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan sing hamur weng bumi. Ya, ini. Sehingga kita pitung dina juga demikian, sama. 7 hari pitung dinanan. 7 hari ini juga dinyatakan pitulungannya Gusti pitu toh. Moga-moga sing ditinggal ditulungi sing kuwasa. Ditinggal iki kan ya repot Maria. Bapak sing nyambut gawe bapake mati. Kan iki sing ngupeni rondone sakane kan ndek enek. Seneng bapake mati tetep diwehi pitulungan, ben ditulungi sing gawe urip. Nyambut gawe ben lancar gitu loh. Nggih. Nganti statuse yang 1000 niku wis diterangne mboten terase niku. Niku ndak bisa ndak pindho nerane kan kedawan namun singkate dateng ngoten niku. Niki sing menjadi permasalahan pertanyaan itu kenapa kok setiap perayaan pasti diselamati, terutama Manggulan. Pemirsa, yang namanya Manggulan niku bebasan semua perabot medal. Wiwis saking napa niku keleman, wiwis saking napa niku bentuk wowoan, wis saking sego gurih, sego woro, wis pokok komplit Manggulan sing paling akeh dhewe niku. Nggih. Jadi lek wong-wong niku lek Manggulan jantake kathah sanget. Enten apa kok diparing plambang Manggulan? Manggul tegese minggul, mikul. Manggulan iki mikul ngoten. Sehingga selamatan Manggulan niku sing bener niku khusus tek wong mantu. Dadi sunatan Manggulan niku salah niku. Nggih. Ngoten. Kula nate manggi wong sunatan kok Manggulan. Niku sendak karo-karoan niku mengke. Manggulan iku mikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, plambange wong rumah tangga lanang lan wadon. Nggih. Lek sing repot sing wedok sing lanang yo mbantu, sing lanang repot sing wedok yo mbantu. Mulane wong omah-omah niku aja sampe kongkiren. Ayo padha nyambut gawe bareng-bareng nggih nyiptake wujude keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, keluarga sing tentrem ayem jenjem jinem ora tukar lan padu. Wis dene selamat Manggulan tegese minggul. Mikul, manggul niku mikul. Dipikul bareng-bareng. Ya. Malah kepara Manggulan niku malah sing keter niku malah mboten wonten jenenge bujang pikul. Kula teng pundi-pundi teng slamatan wong ibu-ibu urung tau urus jenenge bujang pikul. Bujang pikul niku bujenge loro dipikul kados lontong. Alate padha karo wong slamatan meton dadi kulupan, sambal goreng kalian endhog sisigari. Jadi bujenge loro dipikul kali lontong. Sego digawe lontong ditumpang ning ngeten. Niku plambange manten lanang manten wedok padha pikul-pikulan ya nemu kerepotan. Nggih. Ya, tapi justru ning Manggulan ku ora enek wong gawe bujeng pikul iki mboten enten. Nah, bujeng lek basane niku bujeng sepikul ngoten.
Niku pelambangnya manten lanang lan manten wadon. Itu pertanyaan ini wow, kenapa diwanteni Manggulan to nggih? Nggih. Nah, Manggulan niku sing di sudut pandangan sing pertama kali adalah memeti kepada keluarganipun ingkang sampun sumare. Wiwit anom, tuwa, gedhe, cilik, sekrawatan boten krawat sedaya dipun mulyakaken dipun paringi wujud rampatan lan sedhakuan niku wau. Nomor kalih dipun saksikan dumateng mantene lanang lan wadon wujude bujak sepikul. Dheweke arwah sing sedo kala keluargane sing sedo sego gurih. Lah sing waras diwujudne sego wara. Sego gurih dikintunaken dumateng leluhuripun kang sampun sumare. Lah sego wara dikintunake sing waras-waras den pitane slamet wilujeng. Nggih. Enten sing jeneng Abang Sinang Sengkolo, ini sing jenang Moco Warno, ini sing jenang Baru-Baru, ini sing jenang Cemani, dan sebagainya. Masih banyak sekali perabot-perabot yang diadakan dalam Manggulan. Iya. Nanti kathah nanti bingung. Sedaya kala wau namung misung-sungake golek keselamatan lahir lan batin. Jadi wujud selamatan atau perabot sajen wau karepe niku pelambang kanggo njaluk selamat. Gitu namung ngoten. Nggih. Pertanyaane menapa wong ewuh tanpa Manggulan niku mengke napa ndadekne bila ego matung ning yakine. Ngoten Pak. Mas, Dik, nggih. Dadi wong slametan niku mancepe ning keyakinan. Mboten slametan nggih mboten napa-napa ning kudu yakin lek ragu kena tenan niku mengke. Nggih. Ngoten. Jadi lek ragu slametan ya ora usah. Sesuk slametan wong sak apa-apa ngono. Terus sesuk ben rasa selamatan danane sik kurang. Lah sesuk saya selamatan. Lek nek apa-apane masjid kok kabeh niku lah. Akhir keraguan, akhirnya terjadi berdadi mati nek masalah tenan niku. Iya. Ada masalah tenan. Jadi lek memang rasa selamatan, yo ndak usah selamatan saudara. Jadi bapak saya meninggal itu ndak tak selamati saudara. Nggih. Jadi juga Mbak Kendil iki terus pangkare wong apa niku Jawa misalkan itu saya mluwigi teng selamatan. Kula tinggal-tingali ngoten lho. Ning lek keluargane bapak kula, keluarga ibu kula sedaya diselamati bapak kula sedo. Diselamati lengkap kaya adat sing dilakukan masyarakat luas. Ya sedina, 3 dina, 7 dina komplit. Tinggi diwaca kalimat thayyibah, kalimat tahlil sama seperti yang lain. Tapi pribadi kula piyambak kula kali bapak kula kan duwe omah dhewe. Jadi kula nggih mboten nylameti bapak kula. Sedina ngantek 1000 niki mboten kula slameti niku. Mangkat ngerti masyarakat apa-apa kula mboten bapak kula mati mboten rolek kula slametan. Teng napa ngoten niku? Wong kula niki sik kalebet kula niku ahli sing melestarikan adat Jawi yo. Nggih. Kula niku kan seneng adat Jawa niku. Seneng selamatan kula sering diundangkan ngajak nih kan. Tapi saat ini kula pun alasan pun kertas sing kula kan belajar ngoten. Karena napa? Karena sebelumnya bapak meninggal kurang dari 1 tahun. Itu sudah tak petung. Pak, sampai tak selameti, tapi aku golek selamatan terus ngundang dayuh sak pirang-pirang aku nyalami wong-wong, kancane maca kalimat tahlil aku kok nyalami wong-wong tok. Mapak nek ngarep kami karo nyawang serandal, karo nyawang parkir motor. Aku ini kan jogo to, Pak. Tapi lek aku kok gak selamatan. Aku iso ngadepi sama secara langsung. Berdoa di sebuah kamar, membacakan kalimat thayyibah dan sebagainya. Bapak munini yo, aku tak milih ora sanggup selamati tapi lek ibumu selamatan yo bene yo Pak. Tapi khusus aku nggak tak selamati yo Pak. Sampai nek pas sedinane ngantek teko 1000 ini tetep panggah tak sembunyi rasaku ning sampeyan. Malah kemarin kita ke makamnya Bapak. Ternyata makamnya Bapak saya damoni toh. Iya. Saka patok tak damoni. Padahal damoni kuwi nggih namung niat sing damoni, nggih enek mau acara ini nggak enek nih gue damoni seret di apa satu seret seksi Mbak Lulu nih seret. Sebelumnya ya ndak programnya Mbak Lulu nggak ada. Jadi memang sifatnya Mbak Kedel seperti itu. Tak pernah saya program. Iya. Damoni dan niatku yang ngilai Sukerto, ngilai susah, teng ala kubur niku. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata apa? Muncul sebuah daya api di bawah kaki saya.
seperti pasir digoreng panasnya kilo-kilo sampai tangan kulit tak empet gini saudara. Tak kuwen nggih ngempet panas ngono. Puan. Lah aku melayu niku ngawung mosok awan-awan melayu. Kula empet sampai itu saya tahan sampai panas itu hilang. Kalau disimpulkan, kenapa panas? Saya meramal saja loh. Saya nggak tahu kebenarannya. Yang tahu kan hanya Tuhan itu. Saya manusia biasa yang tidak punya kelebihan apa-apa dan pun tidak punya keahlian bidang kubur, tidak punya. Padha jenengan ngoten niku umum ngoten mawon omong. Lah niku ramalan kula teng kubur penuh dengan siksaan dosa gitu loh. Mungkin Bapak pernah melakukan hal yang berdosa. Sehingga saya pada saat membaca kunci, saya membaca kalimat thayyibah, saya membaca dumadining menungso. Kula waca to mriku niku, balung sungsung getih sak pitunggal kula waca, jedul ke kuburan rasa panas. Jadi kesimpulannya niku lek wong lek kok dosa niku mesti wonten akibate. Iya. Wonten resikone. Mula sing baku upama mesti niku nate salah sakniki monggo diowahi. Sing biyen tau peteng sakniki monggo dipadangne, nglakoni sing apik, berbuat sing becik, bekti marang Gusti Allah, bekti marang Gusti sing gelar jagat, njaluk sepura, njaluk ampunan, njaluk maaf agar kita diampuni besok apabila kita dipanggil menjadi bersih seperti bayi yang tidak punya dosa itu saudara. Sehingga Bapak itu kan paranormal sesepuh. Bapak saya itu sesepuh, dari sini sudah tahu semua lah hal Bapak saya itu paranormal. Ya mungkin pada saat menulungi pasien dia tidak memilah dan memilih, pasien yang salah ditulungi, mungkin Dendon Nirmala di situ sehingga dibangun sebuah gambaran api yang naik dari bawah ke atas itu. Akhirnya saya keselomot kaki saya, tapi juga hilang gitu loh. Oh, niat saya baik kok. Akhirnya saya juga hanya menampakkan dan hanya memberitahu saya bahwa inilah api dari kubur gitu loh. Ini tidak main-main, tidak demonstrasi saudara. Sehingga semakin saya takut bahwa ternyata tidak sembarang orang hidup dan tidak sembarang orang yang mati itu. Mati ngarani wong mati penak ra mikir utang, ra mikir bojo, ra mikir anak. Oh salah nih saudara. Iya. Saudara, salah. Orang yang mati seperti orang yang ujian. SMP mengadakan Eptanas. Teng masuk kelas nulis mengerjakan soal. Jadi iso garapan pas nalika urung teng kedua. Akhirnya harus ditumpuk. Habis waktunya. Habis nggak boleh dirubah lagi. Anak-anak keluar. Kemudian ada siswa satu. Ada pertanyaan ibu kota Indonesia mana? Jakarta. Nah dia ini coba kelingan. Jadi kemarin ditulis Bandung. Luwayu Pak Guru. Ngapunten kula sanipun kelingan. Ibu kota Indonesia ini buat tentang tentang Bandung, tentang Jakarta. Saya ini keluarnya orang kena, kadung betul sudah. Iya. Karena kita sudah mati, kita mau nggak apinya nggak iso gitu loh. Nes kadung api kita nggak iso ngelakoni api gitu loh. Ya sudah ditutup rekep, ya kuwi hasil mujian muni alam donya, api elek ya kuwi sing dibiji karo pangeran. Seperti itu misalnya saudara ya. Jadi sing enak niki nggo sarang-sarang mumpung si duwe nyawa, mumpung si duwe urip, nggo sarang-sarang berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba apik kali tiyang. Sakniku apik kaya ngopo karo wong tukaran dendam musuhan niku ora nek gunane. Golek ilmu sing dhuwur kaya bisa nguntal srengenge to berbasane. Terus mungkin pelakuan elek niki nggih percuma. Manusia itu nyawanya terbatas saudara. Puwi kaya apa? Ampuh kaya apa? Kena penyakit yang manis, bosok sak awis kojro nek artine diguwang rek tangga nginguk ora gelem niku. Gila. Kaya ngono menungso niku. Menungso sing ganteng teng pundi, sing ayu pundi, sing sugih sing pundi, ilmune ampuh sing tukang gendam nek cawe tok pirang-pirang teng pundi lek do nalika lara letak tengene amben ora sing ngendangi. Apa gunane si aji godhong-godhong didol garing sik payu, klares didol nggih buntel. Gereh kena nggih buntel, gula kena. Lah wong niku lho damel napa? Mangane nggih niku takune sing niku jam 3:30 saudara. Saya setiap meliput kalau ngomong tentang gaib, ngomong barang, ngomong Gusti Allah, ngomong apa saya ambil pagi saudara. Belum subuh. Itu setiap saya mengadakan apa itu rekaman atau syutingan. Jadi monggo sami
berlomba-lomba mencari kebaikan, sing agamane A yo sinau A, agamane B sinau B, agamane C sinau C, agama L sinau L, terserah agamane monggo terserah, belum betul maksa agama liya padha diyakini dhewe sesuai dengan keyakinan masing-masing, ayo padha diperdalam dhewe-dhewe. Ora usah fanatik, ora usah kongkiren, rasa musuhan di antar agama. Tuhan ki minggu siji. Tuhan ini ora 5, Indonesia ini agamanya 5. Ning Gusti Allah iki siji ora 5 niku mengke. Menurut kita harus sadar hal itu, saudara. Kemudian pertanyaannya yaitu apakah tanpa melaksanakan selamatan Manggulan itu apakah akan ada gangguan apa nggak apa-apa gitu? Ya. Jadi itu pendapat saya. Jadi bukan ajaran, bukan merupakan ketentuan, Mbak. Jadi lek era cocok ya monggo. Ini kan namung ide atau gagasan. Lek kula asalkan orangnya yakin nggak selamatan buat nopo-nopo. Tapi enek keluargane sing ngilikne anggur selamatan mawon. Niku mungkin dadi Mas Baik. Jadi lek mboten Manggulan terus niku wau atine mboten ikhlas, atine mboten yakin niku mungkin dadi sosok enten alangane panjenengan. Tapi lek pun yakin tenanan insyaallah nggih mboten napa-napa boten selamatan. Sing penting mantene pun rukun, ewe niku kasane pun cukup butuhe. Terus rukun karo sing rewang, iso nyugoto dayoe niku pun sae. Tapi upama selamatan nggih mboten napa-napa, selamatan niku wong niku niate sedekahan kok. Sedekah ini perbuatan yang suci, perbuatan yang baik, menjunjung arwah-arwah, menjunjung napa leluhur ingkang sampun sumare. Bisik nalika cilik doben akhire awake dhewe dewasa, bapak sedo kita kintun donga, kintun sedekahan dibagi-bagikan sanak saudara tangga teparo ini tambah saya mawon, apik mawon. Tapi jangan sebagai alat tumpuan bahwa selamatan mesti selamat lho. Nggih. Selamat ora iku mantune kodrat. Dadi bejo cilaka mara sangsara niku sing pisan sing awake dhewe kadang ketentuan harus gawe urip ngoten. Jadi kita enggak oleh menjamin bahwa selamatan yang ben selamat awake mboten saged. Selamat ora niku mantune awake dhewe harus sing kuwasa. Ade ngati-ati oritek nek sing kuwasa nyilakane ya pangkat cilaka. Kabeh iki gak kecelakaane. Napa itu kecelakaane seneng ya. Kecelakaan mati ning tengah jalan ngoten niku napa karepe sing tiba. Ngoten kok. Ah niku mergo sangka kodrat sing dhuwur. Dadi manungsa ning donya mati niku dalane 1000. Mulane manungsa sebelum sedo monggo sami nyaket golek amal sing apik, golek sangu sing akeh, sangu yang bersifat dudu sangu duit ning sangu perbuatan ingkang suci. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan apa, Mbak? Apakah untuk setiap tahun kalau di sini kan pasti mengadakan yang namanya bersih desa? Ya. Itu jika misalkan tidak mengadakan bersih desa itu apakah adanya desa akan marah atau gimana, Mbak? Ya begini, sebenarnya di desa itu pasti ada tokoh-tokoh agama, Pak. Ada tokoh agama Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, Islam. Di dalam tokoh-tokoh agama itu andai kata tidak bersih desa, andai kata tidak dilaksanakan bersih desa, asalkan semua aliran, semua agama atau tokoh-tokoh agama itu dikumpulkan untuk nyenyuwun sing kani notok, nyenyuwun sing kani memuncak tanpa selamatan nggih pangkatipun paring selamat. Calane iku kan yang penting kan doa, Pak. Mboten rupane gedang goreng, mboten rupane sego, mboten rupane sego golong, mboten rupane jenang. Sebenarnya doane wong niku sing dinilai apik lho, Mbak. Itu desa tanpa selamatan juga ndak apa-apa. Yang penting tokoh-tokohnya wiritan berdoa bersama di dalam acara doa itu dan doa bersyukur, Mbak. Syukur kepada Sang Kuasa itu, menyukuri bahwa kita sudah dihidupi, kita sudah kerja, sudah mendapat hasil, bisa bikin rumah, menyekolahkan anak, kita kan harus bersyukur. Karena dia hidup kan di desa itu. Ya di desa itu kan ada tanahnya. Kita hidup kan ngancik atau ndelamak ning bumi. Lah bumi iki gawe sing kuwasa. Bumi niku jujur, tanduri tebu ya lagi, tanduri lombok ya pedes, tanduri jahe ya pedes. Nah, itu. Jadi kita bersyukur kepada bumi karena bumi itu yang membuat kita menjadi dewasa, kita menjadi besar itu dari bumi. Tidak hanya dari Allah saja loh itu. Allah saja juga menciptakan tanah agar tanah ditanami untuk makan manusia gitu. Kita bisa besarkan dari hasil bumi, dari nasi, dari
air, dari buah-buahan dan sebagainya. Maka di dalam agenda desa mengadakan tasakuran atau bersih desa, upama sodakuan berupa prabot hasil wulu ketuking bumi niku nggih mboten enten salahe ngoten. Setiap hari surah atau hari sebelum surah itu diadakan bersih desa, setiap desa pasti ada selamatannya. Dengan selamatan artinya ada perabot-perabot yang berupa sajen. Sajen tidak saya ucapkan satu persatu karena per desa itu sajennya nggak sama. Jadi ahli pemasak itu saja kadang udur, lah mahku sajennya ini, mah kurang ini, mahku butuh ini. Itu pun tukaran ngomong lewat. Jadi menggai sajen ini per desa nggak sama, per tukang lewang tidak sama, per paranormal, per sesepuh ini buatan podo. Jadi yang penting prabosa semeriku wau diwakilkan kanggo sodakoan. Jadi lenten desa ngawontenaken tasakuran bersih desa itu tergantung saja keyakinan kepada masyarakat situ, termasuk perangkat-perangkat desa situ, termasuk pemuka agama di situ, termasuk sesepuh di situ. Sehingga kalau sesepuhnya dan santri-santrinya atau ulama di situ misalkan sepakat untuk mengadakan ritual selamatan, ya selamatan saja. Kalau misalkan di situ daerahnya tidak percaya kepada selamatan, ya udah selamatan, ya apa? Yang penting tasakuran itu harus, syukur itu harus. Setiap tahun kita harus syukur, bahkan tiap hari kalau bisa. Jadi kita syukur, jangankan tiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam bersyukur kita. Bisa bernapas, bisa berjalan gitu loh. Jadi kalau desa mengadakan seni budaya yang bersifat selamatan, nggak apa-apa bagi saya gitu. Yang penting hanya keyakinan saja. Dan ngeturne naluri ini mbak biyen keselamatan ya selamatan. Dan baik atau selamatan ya selamatan. Sebabnya berdesa saja, hiburan saja nggak sama. Misalnya seperti Ngelawan ada tayub, tapi di Indrajaya tidak apa yang tok. Ada lagi di Sonda Plangu itu tidak kena duit tontonan opo-opo belas. Wayang ora kena, ayo ora kena, uyon ora kena, campur ora kena. Kok bisa beda-beda di situ nek karane wong kono ngaren danyange ora gelem hiburan. Benar gampangnya omong ya misal di daerah situ kan memang ndak suka sama hiburan gitu. Jadi ya dia ya nurut ae wis. Tapi desane seneng hiburan mbok bae to danyange gak demen panggang enek nih lama-lama ya panggang gak masalah itu. Gak masalah itu. Jadi gumantung keyakinan nih wong. Jadi sehingga mengadakan selamatan itu poinnya hanya keyakinan. Tidak diyakini orang yang gunane. Itu selamatan itu orang yang yakin dan gunane. Kita mengadakan selamatan kita harus yakin. Intinya yang penting dalam selamatan itu jangan tinggalkan namanya Allah. Jangan sampai nama Allah, nama Nabi dan sebagainya harus dicapin dalam pola keselamatan tadi agar tidak nyimpang dari ajaran agama, tidak nyimpang daripada syariat. Itu berarti ngajarnya ya butuh hati-hati. Kita itu kan banyak yang beragama Islam, sehingga jangan sampai itu misalkan itu menyinggung atau nyimpang dari real syariah gitu loh. Sudah panggil. Jadi teman-teman, wedaran dari sajen ala Mbah Kendil. Jadi memang sajen itu tiap daerah itu berbeda-beda. Bahkan si tukang masak pun antara yang satu dengan yang lain itu beda Mbak Ge. Itu karena persepsi yang berbeda-beda. Tapi yang jelas yang namanya sajen itu adalah adat istiadat khususnya bagi masyarakat Jawa dan itu masih penting Mbak Ge untuk saat ini. Untuk budaya Indonesia yang bersifat selamatan atau sajen, salah satu kata janur saja. Janur saja hanya merupakan daun kelapa. Itu saja orang Jawa menilai luhur. Janur itu dianggap daun yang sangat dipentingkan karena berasal dari nur. Jadi lek wong nganti kudu enek janur. Kasrane misalkan di samping ada janur pada selamatan, kadang-kadang di upacara lain juga pakai janur, tangkir pelontang untuk bersih desa, pakai tangkir pelontang juga pakai janur. Jadi orang Jawa, masyarakat kita sekitar ini masih percaya dengan adat-adat peninggalan para leluhur. Tapi yang jelas bahwa kita ngomongin sajen, pelayune wong-wong, pelayune kita lah, wong kita ini kan pasti merupakan penghuni. Penghuni dapat dikatakan astral, penghuni dapat dikatakan danyang, penghuni bisa dikatakan jin dan sebagainya. Itu kan makhluk lain. Jadi di desa itu diyakini pasti ada makhluk lain karena kita hidup itu berdampingan. Jadi ning desa iku ora mek guru wong tok, ora mek guru godhong tok wit-witan.
juga enek kewan, enek menungso, kemudian ada tumbuhan, ya kan? Kita hidup itu berdampingan dengan makhluk yang lain. Nah, kita nggak berdampingan nggak surip semirsa. Jadi kita itu hidup harus berdampingan, nggak berdampingan nggak surip. Misalkan kita berdampingan dengan sapi, nyatanya iso nggak omah mergo sapi. Kita berdampingan dengan pohon jati, glugu, nggak omah nggak kayu glugu, lemari nggak kayu jati. Semono berdampingan dengan makhluk jin dan sebagainya, itu pasti enek gunane. Gusti Allah jajare jin karo menungso mesti enek gunane niku. Karena dengan pemongkalan iman. Kita nanti karena jejer karo jin, kita nggak berlomba iman gitu loh. Karena jin juga ingin beriman kepada Allah, manusia juga ingin beriman kepada Allah gitu loh. Berlomba-lomba jalan perhatian ini Gusti Allah sampai manusia karo jin bertengkar atau manusia jin bersaing-saingan gitu loh. Si jin ingin ngendih karo kepintaran manusia sering ngalane jin. Ya kan tukaran jin karo manusia itu kan kepingin menghamba kepada Allah, menjadi hamba yang disayangi nomor 1 gitu loh. Walaupun toh Allah sudah menciptakan bahwa manusia lah yang punya budi luhur yang baik daripada jin dan setan. Tapi setan dewi yang tidak terima dikonokne yang milik ngungkuli manusia. Mulane wong sing tapa brata kuwi cobane jin. Mulane wong sing berbuat elek kumang atau wong berbuat baik kuwi mau sing dadi musuh amung nafsune setan. Setan ganggu menungso mlebu ning atine menungso liwat mripat dan sebagainya, akhirnya lali arep di sini, akhirnya terus gawe perbuatan yang tercela. Terus akhirnya nambah dosa. Jin selalu mengalahkan manusia dengan cara yang halus. Maka di dalam desa diadakan seperti upacara yang jelas itu niatnya yang pertama adalah syukur kepada Allah Taala, syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung, yang kedua adalah menghormati kepada makhluk yang lain. Seperti itu, Mbak. Cukup sekian teman-teman pembahasan pada malam hari ini sekilas tentang sajen. Semoga penjelasan dari Mbak Kendil tadi jelas dan dapat diterima. Apabila ada yang kurang jelas, kalian juga bisa tanyakan lewat komentar. Yang jelas jangan lupa selalu subscribe, kemudian dukung channel ini dengan like, kemudian share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang semakin bisa mengambil manfaat dari setiap video kami. Terima kasih, cukup sekian. Terus ikuti video kami selanjutnya. Tonton terus Mbak Kendil Jopo Montro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukun rahi ngang pinanggih.